syaratnya itu. Karena apa? Ngelunjak coy. Kenapa? Nah, salah satu case tadi saya di salah satu alumni workshop, karena saya sering silaturahmi ke sana, itu beliau ngerekrut tuh keluarga-keluarganya. Paman, alo, semuanya dimasukin ya, ponakan, sepupu, naon lah pokoknya karar itu dia masukin semuanya. 6 bulan berlalu, berjalan 6 bulan berjalan. Oke, jalan biasa. Akhirnya apa? Mereka ternyata resign barengan. Bikin bisnis yang sama. Ngeselin kan? Bisnisnya passion nih. Mereka resign, bikin perusahaan baru. Dadah, gitu kan. Coba, itu owner mau ngambek nggak? Bisa ngambek nggak? Bisa, tapi malu nih sama keluarga besarnya. Katanya anak-anaknya yang resign, ya terserah kita, gitu kan. Kita kan udah dididik, udah dapat ilmunya. Ya terserah kita mau ngapain juga, itu hak kita. Ya udahlah, gitu kan. Akhirnya ngadep ke saya sampai nangis. Kang, tolong dong Kang, ini gimana lagi saya? Saya kan mau nyari uang buat bayar utang. Ini tapi tim saya resign semua. Kata saya tanya, emang kenapa resignnya? Nggak tahu saya juga. Justru itu perlu dicari tahu kenapa resignnya. Pas ditanya gitu kan, coba tanya. Itu kan ponakan sendiri. Satu, karena gajinya kurang gede katanya. Saya tanya, emang gajinya berapa? 3 juta. Emang itu kurang gede? Iya, bagi mereka kurang gede. Oh gitu. Terus apa lagi? Katanya nggak dibimbing. Ayo, bener kan? Ternyata itu jadi masalah, nggak dibimbing. Ya. Dengan apa? Dengan sistem yang namanya 2 itu training. Training. Nah, gitulah. Pak Juliwetnya aja orang Sunda mah. Training. Rekrut beres. Training beres. Nah. Udah Kang, trainingnya gimana Kang masalahnya? Soal tuh training sebisa-bisa mungkin, kata saya itu. Kang, saya nggak punya ilmunya Kang, atuh kumaha atuh. Jangankan ngurusin ilmu sales, ini ngurusin produksian juga udah pusing. Ngalamin? Ini ngurusin faktur returan juga udah sabar, gimana mau nge-training? Nah, caranya gimana cara untuk nge-training? Satu, kata saya itu buatlah sistem onboarding. Onboarding. Kalau ada karyawan baru, onboarding dulu. Selama 1 minggu. Diberikan yang namanya training misalnya di saya nih. Di hari pertama, diperkenalkan tentang yang namanya visi misi perusahaan. Di hari kedua, ya, memperkenalkan tentang value dan kultur perusahaan. Di hari ketiga, itu baca buku. Kemudian dibuatkan menjadi sebuah slide untuk dipresentasikan. Bukunya bebas. Apakah dari buku closing bertubi-tubi ada tuh punya saya. Buku 30 hari jago jualan bisa tuh. Buku SE Operating bisa. Kemudian di hari keberapa? Hari keempat. Nah, diperkenalkan yang namanya tools. Nah, sesudah itu mengoperasikan tools. Kemudian nonton tentang yang namanya mindset bisnis. Pakai dewaselling.com. Dikasih itu. Nah, mindsetnya biar bener tuh, biar bersih, pikiran kotor, hati kotornya biar keluar. Nah, kemudian terakhir dikasih ujian tertulis. Nah, dari mana Kang ujian tertulisnya? Ya dari pertanyaan dari buku-buku tadi, bikin aja ujian tertulisnya. Sebut misalnya teknik yang digunakan teknik closing ini teknik apa? Nah, itu dilihat scoringnya berapa. Nah, itu tergantung teman-teman semua ya sistemnya. Apakah ketika pakai sistem onboarding atau training ini, ketika mulai merekrut ataupun sesudah merekrut, silahkan. Ada teman saya itu ketika menggunakan teknik onboarding ini sebelum mereka jadi karyawan. Jadi dikasih nilai, itu di scoring kalau mereka lulus misalnya minimal 90, baru jadi karyawan kontrak PKWT. Nah, caranya gitu. Jadi bener kan kualitasnya. Kita kalau mau nyari CS itu CS yang biasa aja apa CS jempolan? Jempolan dong, bener kan? Makanya kan sistem pertama kali ini perlu disaring di sini, rekrutmen dan trainingnya harus bener dulu dong. Baru kesininya bisa lancar. Ini mah omset pengen miliaran, rekrut gak bener, training gak ada. Hello. Apa kata dunia, bro? Ya, tolong ya, sistemnya dulu dibenerin. Nah, selanjutnya apa lagi, kan?
Udah kan, udah training, udah onboarding, semuanya udah kasih ujian, udah beres. Nah, gimana lagi selanjutnya? Nah, ini kan saya bingung juga, Kang. Nah, itu bingung, Kang. Saya harus gimana lagi? Apalagi saya bisnis owner baru. Yang tadinya jualan di pasar, ya, sekarang harus go online. Ya, gimana caranya? 3, buat yang namanya job desk. Ya, nah, saya satuin KPI itu harus ada, job desk dan KPI. Nah, saya tambah 2 langsung dijelasinnya. Nah, job desk dan KPI kudu jelas, ya. Saya pernah menemukan fakta di salah satu business owner. Saya nanya, berapa CS-nya? 1 orang. Job desk-nya apa? Ya follow up. Sambil ngapain ya? Sambil packing. Terus ngapa lagi? Ya kadang ngirimin paket. Selain itu apa lagi? Kadang bersih-bersih juga. Itu apa? CS apa bagian umum kata saya itu. Ya. Jadi terkadang para business owner itu mempekerjakan CS itu biasanya dikasih kerjaan banyak, multitasking. Hati-hati, itu tidak akan maksimal. Kalau CS follow up, ya follow up aja. Nggak usah ikut packing. Kang, kan orderannya juga masih dikit, Kang. Ya itu konsekuensi. Siapa yang bertugas nyari orderan? Yang bertugas mendatangkan leads. Itu yang harus digenjot. Ya. Jangan sampai berlindung karena orderan sedikit. Ya, jangan sampai. Ya, untuk mempekerjakan CS dengan pekerjaan yang sangat banyak. Apa akibatnya? CS jadi stres. Bener ya? Kayak ayam boiler. Kalau karena cuaca kayak gini, kena petir itu stres. CS juga sama. Dan yang paling penting adalah ketika kita mencetak CS, ya usahakanlah perlakukan mereka seperti raja, teman-teman. Bener loh. Dikasih servis paling baik, dikasih perhatian, dikasih motivasi. Bukan disuruh-suruh, kerjain, gak becus, gak bener, gak bakal berhasil kalau kayak gitu. Ya. KPI, nah KPI itu artinya apa sih teman-teman? Key Performance Indicator. Nah ini KPI ini, udah kemarin udah ada yang nyinggung KPI belum? Ya. KPI ya, suatu kegiatan yang dikatakan berhasil itu ada angkanya, ada nilainya, ada tolak ukurnya. Misalnya. KPI dari seorang CS itu adalah per bulan itu presentase closingnya itu adalah 70%. Nah itu perlu dikejar. Kang kalau nggak kekejar 70% gimana? Training ulang. Bulan depan gitu kan, Kang masih belum tercapai. Gimana caranya? SP1. Masih belum kekejar, SP2. Masih belum kekejar. Mau dipulangin ke rumah gimana? Aduh Kang gak tega Kang, budak batur. Ini dia curhat ke saya, dia masih banyak cicilan. Apalagi pinjol gitu kan. Terjebak nih gimana, mau dikeluarin gak tega. Ya udah kata saya tuh, mutasi aja kalau masih belum tega. Misalnya dipindahin ke gudang. Gak apa-apa, biar dia bisa perform di gudang. Udah kasih ke sana. Kalau dia di gudang masih belum perform, pulangin aja ke rumahnya. Kamu besok gak usah kesini lagi. Ya, selamanya bilangin kayak gitu. Gak apa-apa ya. Hindari untuk memelihara perasaan-perasaan yang mudah baper ya, dibuang ya. Perlu ada KPI. Nah, KPI itu dibuat untuk apa? Ditukarkan. KPI itu ditukarkan dengan yang namanya gaji bulanan. Nah, KPI 30%, oke, sesuai gajinya 3 juta kasih. Plus bonus. Karena biasanya closingannya banyak ya. Dapat bonus juga. Habis itu apalagi Kang? Wah ini nomor 5. KPI ini udah ada, rekrut udah bener, training oke, job desk udah ada, udah jelas semuanya. 5. Perlu ada yang namanya leadernya. Ada leadernya nggak punya CS? Nggak ada Kang. Leadernya siapa? Saya. Standby nggak? Nggak. Pantesan. Closing rate-nya turun. Karena apa? Sepengalaman saya itu leader itu 50% berperan penting terhadap closingan. Nah, setiap waktu CS itu pasti punya masalah. Kadang misalnya gini, ada di beberapa kasus itu
mau nanyain ke siapa, CS tuh bingung karena nggak ada leadernya. Ya udah hasilnya nggak closing, ya udahlah biarin. Nah selain itu leader itu mempunyai fungsi controlling teman-teman. Ngeliatin kerjanya bener gak, sesuai SOP gak, sesuai prosedur gak. Ini orang udah di follow up belum, berapa kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 7 kali atau berapa kali. Nah itu fungsi leader, makanya dicek. Nah teman-teman udah punya leadernya belum? Saya Kang sebagai business owner ada leadernya langsung gitu ya. CS-nya baru 1, baru 2, oh gitu. Terus urusan produksi gimana? Saya juga. Oke kalau ngurusin produksi berapa lama? Kadang ada 3 hari. Keluar nyari kain, ada 2 hari. Terus CS-nya seminggu dianggurin. Iya Kang, katanya gitu. Iya pantesan. Closing rate jomplang. Coba aja. Karena ini terbukti. Nah, saya pernah waktu itu, bukan riset lah, kalau riset mah insinyur lah levelnya ya. Pernah punya case study. Ya, saya menggunakan manajemen ala-ala Jepang gitu kan. Karena saya sebelumnya pernah bekerja ya di perusahaan garmen Jepang. Dikontrol ya, dikontrol pekerjaan itu per 1 jam. 1 jam saya deketin. Gimana follow up-nya? Oh ini. Berapa leads yang di follow up? 1 jam ini. Ada 30 Berapa yang udah closing? Baru 10. Sisanya on progress. Rata-rata kenapa ini masih nunda pembayaran? Karena ini. Ini harus ada datanya teman-teman. Bukan pakai ilmu kirologi. Harus ada datanya. Menampilkan data. Leader itu ya, wajib jago membaca yang namanya data. Bener. Kalau nggak ada data jangan pakai ilmu kirologi. Ya, apa belum closing? Ini nggak tahu. Ini follow up-nya gimana caranya? Nah, mau saya ajarin? Mau tuh diajarin, ajarin. Itu cara jadi leader, ya. Ilmu leadership-nya dikeluarin, ya. Saya mengerjakan, kamu lihat. Nah, ya. Perhatikan teman-teman. Saya mengerjakan, kamu lihat. Beres? Ngerti? Oke. Kamu mengerjakan, saya lihat. Kalau kagak kayak gitu, gak bakal jalan-jalan. Beneran ini mah. Udahlah kamu kerjain aja, cobain aja sendiri. Peleng sebulan gitu kan. Ya closing rate rendah coy. Karena tidak mempraktikkan ilmu itu. Metode itu. Saya per jam. Ya. CS-nya akhirnya apa? Marah. Lama-lama saya pusing deh gitu kan. Tiap jam kesini nanya-nanya. Saya kapan kerjanya? Bener kan? Kapan kerjanya yang ada malah tremor, apalagi cewek coy, bener loh. Aku risih dong. Apalagi ukti gitu kan, saya kan cowok keren gitu kan. Ukti gemeteran gitu kan. Saya tidak sedekat ini dengan laki-laki. Mohon maaf, iya juga ya gitu kan. Itu kan tamparan keras buat saya. Wah, saya evaluasi akhirnya. Oke lah, saya memutuskan per 2 jam dulu, gimana? Masih tetap ngamuk-ngamuk. Stres deh kayaknya. Oke deh per 3 jam. Udah agak lumayan per 3 jam. Nah, habis itu saya naikin per 6 jam. Atau per 4 jam lah. Karena 8 jam ya. Tapi ada juga sih CS yang kerjanya 24 jam teman-teman. Ada loh. Nah, biasanya sehari 2 kali. Nah itu lumayan. CS agak stabil emosinya. Nah, ketika mereka sudah terbiasa dikontrol selama 30 hari, 30 hari ini. Mereka jalan sendiri, jago. 30 hari. Kenapa 30 hari? Karena kita sama 30 hari ya, terbiasa. Dibalikin lagi, di restart jadi orang baik, ternyata itu ada hasilnya. Ada apa? Ya ada dari sononya gitu ya. Bahkan dari beberapa ilmuwan juga ada risetnya. Kalau kita ingin mengubah suatu kebiasaan seseorang, ya 30 hari coba taklukkan, 40 hari. Insya Allah bisa berubah. Ternyata itu, oke, bisa. Oke, jadi leader. Kemudian, selanjutnya, apa sih Kang? Ada lagi nomor 6. 6. Ada yang namanya MCS. Ada yang tahu MCS? Teman-teman apa? Manajemen Control System. Ada yang pernah dengar istilahnya? Adalah pastilah ya. Kalau bahasa keren di kita mah dashboard. Dashboard ataupun leaderboard. Hari ini yang closing 100 siapa? Ataupun siapa hari ini yang closingannya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan closingannya berapa? Nah, terus ada leaderboardnya, omsetnya berapa, revenue-nya. Itu tiap hari ada manajemen control system. Makanya terlihat, nah per 6 jam nih siapa nih yang belum closing, leads-nya banyak nih 100.
closingannya masih 20 watt. Datengin lah. Nah ini kenapa kata saya tuh. Ini kenapa dek gitu. Oh ini kak lagi sakit lambung. Oh sakit lambung kenapa? Iya kemarin makan seblak pedesnya level 7 gitu. Pantesan ternyata. Ya. Kalau kita sebagai leader nggak turun, kita tidak akan pernah tahu masalah yang dihadapi oleh tim, apalagi si CS. Ya. Bahkan waktu itu ada gitu kan CS-nya gitu yang underperform itu karena diputusin pacarnya ada. Underperform nangis gitu kan. Makanya kita di bela dharma nggak boleh punya pacar. Kalau bisa langsung nikah, bener ya Tad? Nikahin langsung. Itu jadi SOP loh, bener kan? Ada. Bahkan ada yang unik di salah satu alumni yang pernah saya tanganin, saya pegang. Nah, pacarnya datang. Ya pulang kampung ceritanya ya, dia kan kerjanya di kampung ya di lembur. Menurut teman-teman kalau misalnya orang yang kita sayangi datang, perasaan kita jadi gimana? Berbunga-bunga. Kerja semangat gak? Semangat. Kalau ini kebalik, pas dicek ini kenapa nih CS nomor 17 kata saya tuh underperform ini 3 hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini biasanya di minggu sebelumnya minimal stabil. Ini kok gini kata saya tuh. Saya nanya, coy kenapa? Itu kan saya tanya leadernya. Ini pacarnya pulang. Kenapa pacarnya pulang? Kata saya harusnya naik performanya. Karena udah diajak jalan-jalan, udah dikasih ini itu. Oh ternyata apa? Slow respon, kebanyakan main. Bener kan? Di saat lagi jalan gitu kan, berduaan gitu kan. Tring gitu kan, kak saya mau pas ininya, kata pacar tuh udahlah simpen dulu, kamu lebih sayang aku atau customernya? Ya sayang Allah tuh gitu kan. Akhirnya apa? Bener teman-teman, pacaran itu mudorot, bukan cuman dapat dosanya ya, ternyata kekerjaan juga pengaruh. Saya baru tahu itu, ya Allah gitu. Akhirnya saya panggil CS-nya, ini kamu kemarin kenapa? Ya tuh gimana lagi? Terus gimana, ini mau kita nikahin apa gimana? Kata saya tuh, dari kantor udah siap budgetnya. Nih, budget naikin semua CS buat naik haji udah siap. Apa saya perlu tambahin colek business ownernya buat nikahin minggu depan? Kata saya. Ayo kita sepakati gimana nih? Akhirnya apa? Ya menggebu-gebu itu kan masalah pribadi ya maksudnya. Yang penting saya udah nyadarin dia. Ya ini kan nggak boleh nih. Kamu tahu kan ini dosa? Iya Kang. Nah, dakwah saya di sana. Ya, kita ingetin, saling ingetin. Jadi kerja bukan sekedar kerja. Nah, saya ingetin di sana, dek gini, kan kita pengen hidup berkah. Lihat orang tua, lihat bapak, itu kan kita tuh harapan, ya. Nah, habis dari sana, ya udahlah, gitu kan silakan saya kembalikan ke masing-masing. Ya mudah-mudahan pada tobat kata situ ya. Ini jadi dari CS juga jadi bonus udah banyak, ya udah modal 1 juta nikah gampang gitu kan. Cuman gengsinya doang yang tinggi ya. MCS balik lagi sini, ya. Manajemen kontrol sistem perlu ada. Kang saya mah belum ada. Orderan saya masih ditulis di buku apa? Di buku Sinar Dunia katanya. Coba tuh bisnis order, belilah laptop second lah. Banyak. Kalau belum beli mah nyewa ada lah. Masa ataupun ketika rekrut tim itu yang usahakan yang ada yang punya laptopnya. Ada terlihat dashboardnya, pergerakannya seperti apa, dibuat grafiknya. Jadi terlihat. Nah, makanya dari para business owner ketika saya tanya berapa rasio closingnya bulan kemarin, lumayan banyak. Saya tanya berapa itu angka? Ya lumayan. Iya berapa persen? Ya, nggak ada Kang datanya, bilang dari tadi. Gitu saya. Kalau nggak ada datanya, tugasnya adalah bikin MCS, manajemen kontrol sistem. Karena apa? Ketika kita bisa melihat evaluasi harian, evaluasi mingguannya ataupun evaluasi bulanannya, tahu performanya yang perlu dibenerin sebelah mana dan CS nomor berapa. Bener kan? Di trainingnya kemana? Ke workshop saya, jelas. Yang mana yang mau di training? Bener kan? Jangan hambur-hambur budget, 20 semuanya di training dimasukin ke semuanya. Ya saya seneng sebenarnya ya. Tapi nggak gitu juga maksudnya. Saya siapa yang underperform? Nah siapa yang performnya paling atas? Ambil aja. Yang paling bontot, yang tengah, kemudian yang paling tinggi, masukin semuanya. Kalau yang selain itu ya udah nggak apa-apa. Kita lihat. Sesudah dikasih training dari saya, apakah yang paling jago itu makin jago? Yang paling ya, dari yang tadinya yang tengah biasa aja apakah jadi jago? Apa yang bontot apakah jadi lumayan jago? Atau nggak semuanya nggak ada perkembangan ini ya? Nah, saya tanya gitu. Coba di training semuanya.
Dimasukin semuanya, alhamdulillah semuanya perform ternyata bisa. Ya, karena apa? Ya ternyata ketika ada MCS ini kita akan tahu ya tentang yang namanya si performa, kemudian si mindset CS-nya ya. Terkadang itu. Kemudian apa? Selain itu, nah, udah ada MCS. Manajemen Control System. Nah, ini nomor 7, nyampe 7 aja ya, jangan kebanyakan. Ini ada yang namanya reward. Or punishment. Nah, perlu ada tuh hadiah dan hukuman. Ya. Kalau kita nyebutnya kasih aja surga atau neraka. Makanya kalau di Piala Dunia grup neraka gitu. Serem ya. Teman-teman ada salah satu faktanya yang cukup menarik ketika berhadapan dengan yang namanya men-trigger orang. Orang itu cenderung akan bergerak kalau di-trigger ataupun dipancing atau dipanasi dengan dua hal ya. Dengan hadiah atau dengan hukuman. Nah, jadi perlu ada. Nah, saya sering isi training CS di Bandung, di luar kota. Nah, ketika saya bilang seperti ini kan saya ngasih tugas ke mereka. Nah, jikalau presentase closingan kalian mencapai 70%, bahkan melebihi, hadiah apa yang akan kalian berikan kepada diri Anda sendiri? Nah, ditanya, oh saya Kang, saya mau check out keranjang Shopee saya 3, meskipun itu udah 99 plus gitu, 3 aja, boleh kata saya itu. Terus apa lagi? Saya pengen beliin martabak buat mama, boleh kata saya itu. Saya ingin bersedekah, Kang, kalau dapat bonus, semua bonus saya kasih ke masjid. Ke yatim doa apa? Bagus kata saya itu ya. Oke. Cepat ngisinya 5 menit ya. Selain itu apa lagi? Saya pengen liburan, Kang. Nah, liburan lah, lumayan lah. Kalau yang dekat aja Kang, nggak usah jauh-jauh. Kalau jauh-jauh kan saya nggak bisa kerja. Nanti closing rate saya turun katanya. Boleh. Apalagi selain itu? Saya mau traktir anak-anak kantor. Wih, sip, boleh. Siap, beres kata saya itu. Isi semuanya, keisi. Siap Kang. Selanjutnya. Di level punishment kata saya itu. Coba isi. Hukuman apa yang akan Anda berikan kepada diri Anda sendiri ketika target tidak tercapai? Nah, mulailah di sini. Di sini nih permainannya. Coba tulis kata saya itu. Siap Kang. Oke. CS nomor 1 apa kamu nulisnya? Saya nggak makan nasi 2 hari. Apa? Nggak makan nasi 2 hari? No, ganti. Ya kenapa Kang? Itu kan bagi saya itu nasi itu. Wow, gitu kan? Nggak, bukan 2 hari. 2 hari mah gampang dong. Dokter Zaidul Akbar juga gitu. Usahakan kurangi makan nasi putih. Kalau pengen makan nasi putih tambah bawang merah gitu kan. Dimasukin, liwet lah kalau di orang Sunda mah ya. Go, ganti. Case 2, apa kamu hukumannya? Duh, Kang apa ya? Nggak check out Shopee deh selama 1 bulan. Itu mah bukan hukuman, ngirit-ngirit budget kata saya itu. Enggak sah. Itu bukan hukuman. Nah, atau Kang harusnya yang kayak gimana hukumannya? Saya tanya, carilah ataupun buatlah hukuman yang sangat menyeramkan dan sangat menakutkan untuk diri kalian sendiri. Ketika kalian mengerjakan hukuman itu, kalian merasa, nah mulai kan saya seru. Oke, kata saya itu. Siap, teman-teman nerima hukumannya? Enggak Kang, ketahuan kalian tuh. Kalau singkat kalian kecil, kata saya itu, jadi takut. Ya. Udah, saya tulis nomor 1. Kata saya itu hukumannya apa Kang? Nyapu di kuburan malam Jumat. Di kuburan loh. Ya, tanpa ditemenin. Nggak boleh ada yang nemenin ya. Cewek-cewek udah mulai gitu kan. Apalagi kita yang ditulis dulu, nyapu. Selain itu apa? Minta sarapan pagi selama 7 hari ke tetangga. 10 rumah ke pinggir, 10 rumah ke pinggir, 20 berarti. Kiri kanan, minta sarapan. Dan itu perlu didokumentasikan. Disetor kalau dar catat kata saya itu. Minta sarapan kebayang gak? Ini mah kita mah boro-boro minta sarapan, lewat juga ngeng pakai motor, itu punten-punten acan, ya. Ini sama kebayang gak? Assalamualaikum, Bu Haji, damang gitu ya. Ya naonnya, Bu Haji teh nuju beberes, kumaha? Manawi ibu, kebayang gak?
Manawi ibu kayak gaduh, ya kanggo sarapan, sapiring lah wios. Hari aku naon. Kebayang nggak? Saya trigger seperti itu. Orang tuh kan udah, ya Allah Kang, tetangga saya itu galak banget. Mana ada, dia punya anjing lagi gitu ya. Wah udahlah menjadi-jadi itu. Ya, saya tulis semua listnya. Selain itu apa lagi Kang? Oke, siapa yang di sini yang pengen punya pahala? Oh saya Kang, saya. Hukuman ada pahalanya? Ada, kata saya itu. Apa Kang, sholat tahajud? Enggak, jangan. Itu mah bukan hukuman. Yang bermanfaat lah bagi orang. Oke, siap? Bersihin WC tetangga selama 7 hari. Ya, ke samping kiri dan ke samping kanan. Ke kanan 10, ke kiri 10. Ya Allah, tiap pagi tapi di saat mereka mau mandi, kamu pokoknya gimana pun caranya itu harus bersih. Dan kamu bawa sikatnya sendiri. Ya, merek Lion Star gitu kan. Ini. Dan kamu bawa itunya, fixalnya. Ya, harpiknya kamu bawa sendiri. Kebayang gak? Assalamualaikum gitu kan. Mbak Haji. Naon gitu kan. Gini-gini kan. Kebayang kan? Lah gitu kan. Buru-buru ngebersihin toilet orang lain. Toilet rumah sendiri juga kadang ribut dulu sama orang tua. Mama, teteh lagi ngerjain tugas gitu kan. Tuh ini lagi benerin motor gitu kan. Ini ada temen dengan segala jenis alasan. Tapi kalau di ranah kerjaan, tolong ini nih. Selain itu apalagi ada yang nulis waktu Kang jangan terlalu serem-serem Kang, kita nggak kuat. Mereka bikin apa? Jalan mundur 7 hari di kantor, gini aja terus 7 hari. Tapi di kantor ya, mundur. Gak kebayang Kang ini naik tangga gimana? Dan lain-lain itu serem. Akhirnya apa? Semuanya ditulis. Dikocok lah. Bener kan? Masa gini, nomor 1 mau milih yang mana? Nggak seru dong. Bener kan? Dikocok lah. Gimana rasanya ketika ngebuka kertasnya? Oh ya Allah, jangan gitu kan. Pas dibuka tuh, gitu kan. Apalagi cewek teriak-teriak, tidak gitu kan. Ayo hukumannya apa? Ditulis sama dokumentasikan, di foto. Habis itu mulailah komitmen. Pokoknya komitmen. Perlu wajib achieve target ya. Kalau nge-achieve target ingat hukumannya. Masa mau ditemenin kuntilanak? Aduh Kang ini saya Kang ini hukumannya. Hati-hati teman-teman ya terhadap yang namanya ya kita perlu berhati-hati ketika yang namanya set up target. Balik lagi ya. Semakin ya target itu dibuat ya jangan sampai memberatkan. Ada kan? Target yang memberatkan, tidak rasional ya. Ada, hati-hati ya, jangan sampai ya merugikan para CS ya. Biasanya ada yang ketika dikasih hukuman mereka nggak gerak juga. Tapi ada 2, makanya dibuat ada yang namanya reward dan punishment. Jadi dibuat dua-duanya. Nah mereka akan bergerak dengan pakai yang mana. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, nah, masuk kasih tanya jawab. Siapa yang mau bertanya boleh. Jangan nanya Kang gimana caranya follow up. Itu mah buat CS, ini mah business owner nih semuanya. Silakan teman-teman, siapa yang mau bertanya? Nah, ini ngobrol tentang apa aja, bebas ya. Kang, saya punya masalah tentang ini, boleh. Tentang ini boleh juga. Siapa? Nah, saya Kang ada hadiahnya, kalau nggak ada yang nanya ada hadiahnya nggak? Ada tuh. Siapa yang mau nanya? Boleh. Boleh, silakan Pak. Ada mic-nya nggak? Oh, boleh, gitu aja langsung, Kang. Gak apa-apa, langsung aja. Ya. Terus umpama salah satu leadernya itu bandel itu nggak mau ngajarin gimana Ya. dia bisa ngajarin. Oke, ya tepuk tangan untuk Pak siapa namanya? Pak Arman. Saya udah ada leader nih. Tapi leadernya nggak mau ngajarin. Balik lagi ke kitanya sebagai business owner. Wih, mantap ya. DP manajemen. Kang, saya udah ada leader, tapi leadernya nggak mau ngajarin. Gimana caranya? Buat KPI. Ngajarin teknik apa ke timnya. Selama berapa kali atau berapa hari. Jadian KPI. Kalau tidak tercapai, ya, saya persilahkan kamu untuk nyari kerja di tempat lain. Jadikan KPI Pak. Nah, udah dibuat KPI. Nah, leadernya tetap ngeluh. Pak, saya boro-boro menyampaikan itu. Saya juga belum punya ilmunya. Tugasmu adalah belajar sebagai leader. Saya tahu
Belajar dong. Nah, makanya di kita nih mempunyai kultur namanya growing together. Ada juga growing together. Kalau mau tumbuh, tumbuh bareng. Bukan cuman sendiri. Ini mah kan yang tumbuhnya manajer aja sendirian. Tim di bawah balangsak, ancur-ancuran ya. Hati-hati nggak boleh. Tumbuh dari segi apa? Yang pertama adalah spiritualnya dulu. Tumbuhin spiritualnya. Harus benar. Nah, spiritualnya pasti itu kuncinya. Karena apa? Nah, spiritual itu akan berpengaruh terhadap etika bekerja dan etika bisnis. Itu dulu. Ya. Kalau itu udah lulus insya Allah. Kemana-mana lulus insya Allah. Ya. Karena apa? Saya pernah punya tim. Saya pernah rekrut tim. Dan itu adalah salah satu pengalaman saya. Coba cari orang yang spiritualnya kurang bagus. Ternyata apa? Dia nggak tahan 7 hari keluar. Pak, saya mau cari tempat kerja lain. Kenapa? Saya pengen nyari tempat yang enak aja sih sebenarnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Beres. Ternyata apa? Ya kita bekerja dengan orang-orang yang benar-benar satu value. Kalau nggak satu value, jangan harap bisa tercapai target. Wajar ya. Penjual itu fluktuatif ya, naik turun. Wajar kalau fluktuatif. Yang nggak boleh itu terus turun. Ya, karena orang-orangnya pada bandel di dalamnya. Ya, konsepnya adalah ya bagaimana Allah mau memberikan rezeki kepada kita, ke bisnis kita. Toh di dalamnya masih banyak-banyak dosa, orang-orang yang masih bermaksiat, orang-orang yang penuh hitam gitu kan misalnya. Gimana? Allah nutupin semuanya, ngehijab semuanya. Makanya apa? Usahakan ya. Ajak orang-orang yang ada di perusahaan kita dalam bisnis kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, caranya itu seperti itu. Nah, kita mengimani, ya, mempercayai tentang konsep-konsep seperti itu. Selanjutnya gimana Kang leadernya? Ya udah kasih KPI. Kalau belum ada lagi coba ajarkan. Kita sebagai leader, misalnya owner sebagai leader, leadernya si leader. Ajarin. Ini kamu kayak gini. Coba arahkan. Kasih buku, kamu pelajarin nih. Coba ikut workshopnya, workshop Kang Ridwan, Kang Dewa, kamu belajar di sana. Bukan cuma saya, kamu juga harus ikut. Nah, mindsetnya adalah Kang, hal yang terjadi Kang kalau udah diikutin workshop takutnya resign. Dia bikin bisnis lagi sama kayak saya lagi. Ya. Nah, kita memegang konsep adalah ya, rezeki itu tidak akan tertukar. Ya. Makanya ketika kita mengupgrade suatu keilmuan atau ngasih support untuk tim, gak apa-apa itu investasi kita untuk beliau, untuk dia. Meskipun kita nyupport uangnya aja. Dia yang pinter, dia yang ngepraktekin ilmunya. Insya Allah kita kebagian ilmu jariah. Itu seperti itu. Jadi mindsetnya itu, mindset langitnya. Kalau mindset lainnya gimana? Enggak apa-apa. Berarti timnya itu tidak baik, tidak bagus. Insya Allah Allah akan mendatangkan orang-orang yang terbaik untuk bantu kita. Dan itu sering terjadi di kita. Dan di perusahaan alumni yang pernah saya pegang. Percayalah kata saya itu. Oh ternyata apa? Kang, ini tim terbaik saya nih. Sudah tidak satu value, mau resign. Ya udah resignin aja. Tapi kan Kang omsetnya bakal turun. Ya udah gak apa-apa. Kita percaya kok sama yang ngasih rezeki. Akhirnya resign keluar, ngedrop turun. Doa aja. Mudah-mudahan dikasih orang yang terbaik sebagai ganti. Akhirnya apa? Ada yang lebih baik lagi. Ini pinter, lebih jago, lebih jujur. Lebih pokoknya mah. Ada ternyata. Iya Kang, mindsetnya kayak gitu. Ternyata orang-orang yang lebih hebat pendatang. Nah, jadi intinya satu, hindari untuk yang namanya pelit, ya, apalagi pelit ilmu, ya, pelit ilmu. Ilmu mah nggak ngeluarin uang, ya, pelit ilmu minimal pakai ngasih petuah, saran, ya, wejangan kalau di bahasa kita, makasih aja wejangan, ya, kalau belum bisa ngasih duit nggak apa-apa, ya. Intinya satu, royal lah kepada tim kita, agar mereka bisa loyal, support mereka agar bisa lebih tumbuh. Ya, secara spiritual, secara karir, secara finansial dan lain-lainnya ya. Karena apa? Ya tujuan kita bisnis ini ingin scalable, profitable, sustainable. Tapi terkadang kita hanya terpaku, malah ayah merenjang ngayarna oke, tenang. Yang punya rezeki itu Allah, ya. Kita mintanya ke Allah. Ya. Itu seperti itu. Terima kasih ya Pak. Siapa lagi yang mau bertanya? Masih ada nih. Ada? Sebagai CS mungkin Kang saya follow up sering dianggurin, gimana cara follow upnya biasanya gitu ya. Kok itu pertanyaannya jangan ini yang nanya ini. Boleh silakan Kang. Langsung aja gak apa-apa.
Bismillah. Eh, saya selama ini diamanahin jadi admin di bisnisnya Bibi. Saya juga jadi customer untuk QS untuk customer. Nah, kadang tuh ada kaitannya sama kemarin tentang copywriting. Kalau menghadapi customer yang bertanya, ada urut-urutannya gitu. Tempatkan harga di terakhir ketika kita sudah menjelaskan apa keunggulan produk kita segala macam. Nah, ketika kita belum sampai tengah untuk menjelaskan, si customer ini maksa gitu untuk nanya harganya berapa ya, Min, Kak. Nah, itu gimana ya, Kang, menghadapinya gitu supaya customer itu yakin dan nggak kabur gitu. Nah, gitu sih, Kang. Terima kasih. Ya, siap. Hatur nuhun, pertanyaan yang bagus ya. Gimana caranya agar orang nggak kabur? Pertanyaan itu kan. Nah, teman-teman. Nah, saya biasanya ini mindsetnya dulu ya, mindsetnya dulu. Nah, udah pada tahu lah, ini udah lulus lah pokoknya. Nah, hanya yang akan saya terangkan adalah tentang yang nama temperatur customer. Nah, yang ngechat itu customer yang mana? Yang cold, yang warm, apa yang hot? Dicek dulu. Yang cold, new customer ya, customer baru yang bertanya-tanya. Kalau yang warm, itu yang baru, kondisinya adalah yang udah tanya-tanya tapi masih mikir-mikir, masih ragu. Kalau yang hot, yang udah siap beli dan udah beli. Kondisinya dulu tentukan, Kang jawabnya apa? Kasih harga apa gimana? Ditanya, saya tanya dulu, kondisi ada di mana? Benar kan? Tergantung konteksnya, cara follow up. Nah, saya tanya, misalnya gini, Der, ukhti, siapa yang di sini belum nikah? Boleh angkat tangannya? Nah, ketemu saya, baru nih, Teh, mau nikah sama saya? Masih kok nggak bisa. Kayaknya ini kalau udah pernah ketemu di sini ya, ketemu di apa namanya, di kajian lain, di Trans ya, di Alatip. Kang Ridwan, nah udah tahu tuh. Oh, Teh rumahnya di mana? Oh, di sini, di Bandung Coret. Oh iya lumayan ya, Bandung Coret tuh di sana ya, gitu kan. Oh iya, sama siapa ke sini? Oh sama ini. Oh iya, ya kapan lagi ya ada kajian? Nah udah mulai tuh. Iya, oh saya tuh modus cowok. Ini saya tuh kalau lihat jadwal kajian tuh di mana ya? Oh di sini Kang, di sini. Oh iya boleh. Ya nuhun ya Teh, beres. Gak ngomongin yang lain-lain udah. Warm customer, ya. Ketemu lagi di kajian. Masya Allah ketemu lagi gitu kan. Oh iya. Pulang duluan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gak usah macem-macem. Ya. Kang kalau pengen closinginnya gimana? ada yang nanya pernah. Closinginnya di mana Kang? Saya mau coba Kang triknya. Asem gitu ya. Boleh. Tapi bener nih, dipakainya bener, bukan buat main-main. Kalau nggak dinikahin bulan depan, saya getok loh itu kepala gitu. Nah, caranya gini teman-teman. Ini kan seneng temenan nih dua. Misalnya saya mau deketin teteh yang pakai kerudung hitam. Nah, target saya nih. Tapi hati-hati jangan dipakai buat bapak-bapak yang udah nikah, diem ya, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini trik ini saya bongkar di sini ya. Kamera tolong matiin dulu semuanya. Live tolong dimatiin dulu, bahaya. Ya. Caranya apa teman-teman, deketin teteh yang pakai kerudung purple. Teteh yang kerudung itu namanya itu siapa ya? Oh gitu. Iya ya, bener ya. Masya Allah ya gitu kan. Pas saya ngelihat tuh kayak merinding gitu. Emang kenapa Kang merinding? Enggak. Bilang Kang Ridwan, bilang aja. Bilang Kang Ridwan pengen tahu, udah gitu aja. Kasih tahu ya, tapi saya minta nomor HP teteh, bukan teteh itunya. Dimintain. Jadi follow up-nya temennya, bukan orangnya. Mau dipraktekin? Nanti kalau ada gitu. Nah, orangnya tuh temennya pasti bilang gini, Teh ada si A ini bilang kayak gini. Oh, enggak gitu ya. Yang mana? Itu yang kemarin yang sering lewat itu di home customer yang ketemu itu. Oh itu ya, otak reptilnya kena itu.
Oh itu, oh iya bener. Apalagi kalau cowoknya pakai parfum ya, ininya jubah gitu kan, kayak apa orang-orang Arab gitu. Udahlah itu mah the best lah, pasti menang. Habis itu gimana lagi? Ya udah ketemu lagi sekali lagi, insya Allah. Teteh, oh ini teteh ini yang kemarin ya. Iya iya bener-bener. Kenalan aja biasa. Insya Allah closing. Karena apa? Pembelian yang paling cepat itu adalah dari rekomendasi. Bener kan? Bukan dijodohin loh, bukan dijodohin. Rekomendasi teman-teman. Ya, bener kan? Nah kalau di kita mah kalau ta'aruf kan minta rekomendasi dong. Enggak, CP-nya goreng butut. Caranya gitu. Nah pembelian juga sama rekomendasi. Makanya kalau saya nanya cuy, di Saparua makanan yang enak di mana? Nah di dinya, pasti kadinya. Bener kan? Nah, itu seperti ada ini psikologisnya. Kalau ini seperti itu. Cara jawabnya gimana Kang? Tergantung. Kalau cold customer itu diedukasi dulu Kang. Kalau belum closing nggak apa-apa. Yang penting kita dapat datanya. Jadi SOP di chat itu adalah usahakan simpan dulu nomor kontaknya. Kayak ke cewek kan. Oh iya teh. Ya simpan dulu nomor kontaknya. Gak apa-apa. Kena story gitu kan. Kena WA story. Boh lagi di Saparua. Lagi belajar sama Kang Ridwan. Besoknya set lagi di Alatif. Masya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan gitu kan. Keberkahan. Ya mudah-mudahan kita semakin dekat dengannya. Masya Allah. Apakah beliau ini yang saya idam-idamkan dari waktu dulu? Kena tuh. Habis itu pasang story-nya ceweknya. Masya Allah. Lagi di Alatif juga ya gitu kan. Saya sebelah sini, oh iya ya Allah. Udah satu value, udah satu hati. Cuman belum satu pelaminan. Coba. Iya, itu kan ada rumusnya itu ya. Kalau warm customer, nah ini baru. Nah ditanya gimana cara nanyanya. Mbak, menurut Mbak harga yang pantas untuk produk ini berapa? Tanya dulu. Kalau udah ngebet kekeh, kasih aja harganya. Tapi ingat, nggak boleh harga plek. 400.000, harganya berapa? 400.000. Itu menang. Bener kan? Itu menang. Kumaha cara nulisnya Kang? Nah ini nih, S3 marketingnya keluar nih. Nah, ilmu mempengaruhi. Ada before dan after kan, teman-teman tahu kan? Nah orang itu akan terpengaruh dengan before after. Makanya kenapa kalau di mall itu ada harga apa? Ada harga coret. Nah itu dicoret. Nah ini segini Kang. Mana Tuhan spidolna. Garing ketisan ditarik garing. Hujana. Pakai harga coret teman-teman. Karena apa? Ini untuk memanipulasi si otaknya. Jadi terkesan lebih murah, terjangkau. Nah, kalau perlu ditambahin yang namanya ada yang namanya greedy. Naon ya Kang greedy. Kemudian scarcity. Ini ilmu konversi teman-teman. Kemudian urgensi tambahin semua. Kang naon greedy ketika sok dina Google terjemah naon. Serakah ya, benar kan? Greedy itu bonus. Di dia mah ya teh manis bonus, di dia lah teh manis gratis. Makanya dikasih tahu harganya segini. Khusus kakak yang transaksi hari ini, kakak mendapatkan bonus gratis ongkir. Maksimal untuk transaksi sampai dengan jam 12 siang. Scarcity urgensi. Ya mengingat produk ini sedang diperebutkan oleh 100 orang. Sisa stoknya ada 10 lagi. Greedy, scarcity, urgensi semuanya masuk. Dipakai semuanya. Makanya kalau cewek itu lebih suka cowok unlimited. Bener kan? Bener kan? Apalagi yang sering ngasih greedy. Semuanya dikasih. Perhatiannya, pulsanya gitu kan, handphonenya gitu kan. Suka cewek ternyata itu. Gimana? Jadi keputusannya minggu depan apa bulan depan? Nih udah masuk. Scarcity. Urgensinya apa? Ya karena saya di tahun depan itu saya udah punya target ingin mempunyai bisnis bareng istri. Udah kepaut closing lah itu cepet itu. Ya silakan dipraktekkan ya buat bapak-bapak kalau ini kalau nggak percaya dipakai semuanya.
Jadi nggak sembarangan, ya. Jadi melihat dulu temperatur customernya dan bagaimana cara menjawabnya. Gitu ya Kang. Silakan dicoba. Kang masih belum berhasil. Rezeki nah berarti lindidinya. Bisa coba di add friend, di Facebooknya, di WA-nya, sering komen-komen. Karena apa? Ya pembelian itu tidak biasanya kalau pembelian langsung closing itu adalah emang rezeki lah. Kalau yang belum closing gimana? Deketin lagi. Karena mindsetnya adalah tidak ada cara follow up yang salah. Yang ada pendekatannya aja yang belum benar. Ya, terkadang kita terlalu gerusu-gerusu, terlalu terburu-buru untuk mendekati seseorang. Apalagi ke cewek buru-buru gitu kan, kerja target. Hari ini ketemuan ya. Ya bingung lah, juga kaget ini orang kenapa gitu kan. Habis kebentur di tembok sebelah mana gitu kan. Baru ketemu baru aja ketemu udah minta janjian, minta nomor HP, yang ada jadi ilfil. Nah itu ternyata ada rumusnya. Itu aja teman-teman. Ada lagi menurutnya satu pertanyaan terakhir? Oh ada. Dua orang nih. Nama lagi. Wah ini mah bener kurang nih sesinya kayaknya 2 hari nih. Lanjut silakan. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Isni. Domisili di Bawah Batu. Pertanyaannya ya tadi kan membahas sedikit tentang ilmu cara mempengaruhi ya. Dan kalau misalkan sebagai CS itu kan kita harus tahu bisa membaca karakter customer. Nah, bagaimana tips untuk cara membaca customer apalagi kalau yang tadi yang cold gitu yang kita tuh baru tahu. Kadang kan biasanya suka nanya yang berapa harganya, jangan sampai nyebutin harga. Kan ada kita tuh udah jelasin gitu dengan copywriting yang bagus. Terus berapa pas disebutin aja harganya tiba-tiba menghilang. Nah, itu gimana cara baca karakternya? Terima kasih. Ya, dapat. Ya, oke, tepuk tangan dong untuk siapa Ismi ya. Iya, Kang. Mempengaruhi orang. Sebenarnya bukan mempengaruhi, teman-teman. Ya. Tapi menggali informasi mindsetnya. Baru bisa mempengaruhi. Dan kuncinya adalah di teknik PDKT-nya. Nah, makanya di saya kalau di workshop itu kan wah ini ilmu jutaan nih di sharing gratis. Nih. Kita gali tentang apa yang dia butuhkan, apa yang dia pengennya yang kayak gimana, nyari barangnya seperti apa, itu beres. Kalau beli barang dari sini takut apa yang paling ibu takutkan, itu beres. Terus kasih tahu, ibu tahu nggak manfaatnya barang ini untuk apa? Kasih tahu. Karena apa? Cenderung para CS itu adalah kesalahannya itu adalah terlalu banyak menjelaskan tanpa si customer minta untuk menjelaskan. Baru aja masuk chat, assalamualaikum, saya hijabnya ada, bread testimoninya. Orang gak karek ngejep assalamualaikum, langsung dijualin. Kebayang gak rasanya gimana? Nah itu, dipaksa. Tenang, karena apa? Nah, cewek itu perlu dikasih perhatian. Gimana kalau teh pulang nanti ada yang nganterin? Seneng, apalagi lagi hujan. Ya, kalau cowok dipuji, bapak hebat nih. Wah, salut nih sama bapak gitu kan. Mau beliin hijabnya buat istri, dipuji dulu dong. Ya, jadi tidak sembarangan. Datang langsung dar. Ya, konversinya rendah dong. Benar kan? Ada urutannya. Enggak, tidak sembarangan. Kalau dia belum yakin kan, baru dikasih testimoninya. Ini Pak. Nah, masih belum yakin lagi dikasih tumpukan orderan. Tuh Pak, ini lagi tim kita lagi packing banyak banget. Alhamdulillah orderan hari ini. Apa yang membuat Bapak ragu? Tanya. Iya ini saya masih di jalan. Oh, baik Pak. Bapak akan transfer sore atau malam ini Pak. Gitu kan. Pilihan AB. Makanya di teknik closing itu ada AB. Nah, makanya wajar kalau cewek suka menyeleksi dari berbagai macam CP. Ya. Bisa saringan terakhir biasanya dapat berapa? Yang pernah taruh? Saringan terakhir biasanya dapat berapa CP? Cowok, cewek? Nah, paling banyaknya berapa? Saringan terakhir. Saya yakin pilihannya 2. Bener kan? Nah, mungkin closingin yang mana, milih yang mana? Karena kenapa harus ada AB? Kadang bingung, ada si mas yang ini, ada yang ini, mau yang mana ya gitu kan? Kalau di 5 tuh random itu, 3 juga random. Nah makanya di teknik closing kenapa ada AB? Pasti milihnya 2. Makanya kalau ada bapak-bapak yang punya 4 itu hebat itu. Ya.
Kapasitas ininya udah bagus lah. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, ya dicek dulu ketika mendekatinya seperti apa. Jadi lakukan yang namanya penggalian informasi. Baru, ya. Makanya kan mindsetnya adalah PDKT, benar? Gali kebutuhan, gali keinginan, gali masalah, ciptakan masalah, bisa juga gali masalah. Kemudian tawarkan pilihan solusi, bukan tawarkan solusi, pilihan solusi. Mindsetnya itu. Meskipun kalau ada yang pernah nulis ataupun saya yang pernah nulis, tawarkan solusi, nggak apa-apa, bener sebenarnya. Tapi ada yang lebih enak, tawarkan pilihan solusi. Nah, contohnya gimana? Nggak ada ini nih ya. Misalnya gini, nih, kita coba eksperimennya. Teman-teman coba bayangkan, kurang yakin. Coba minum botol air le mineralnya dong. Sama ada dua ya. Oh enggak, ini aja nih, punya siapa nih? Boleh pinjem ya? Mohon maaf nih, kayaknya udah ditinggalkan orangnya. Gak apa-apa itu, le mineralnya kesiniin. Nih, para cowok, para bapak-bapak yang sering nanya ke istri ataupun ke yang baru nikah. Kalau lagi makan bakso ceritanya ya, makan bakso, mah mau pesen minumannya apa? Langsung dijawab gak? Jawabnya apa? Terserah kan? Bener kan? Mah, minumnya mau air mineral aja? Jawabannya gimana? Mesti terserah. Nyari opsi lain nggak? Kadang opsi lainnya masih random kan? Coba kalau gini, Mama mana? Mau yubati apa le mineral? Udah yubati? Ini kelasnya le mineral. Beres kan? Beres. Itulah teknik AB. Begitu pula kenapa kita menyeleksi CP itu 2 akhirnya. Ada pilihannya guys. Sembarang. Kalau 1 random, makanya terserah lagi. Terkadang bukan kena ke level ibu-ibu, emak-emak, apa kan teteh-teteh. Ke bapak-bapak juga sama. Cuy, minumnya apa? Yang paling seger apa? Bener kan jawabannya itu? Karena saya juga sama pernah ngalamin. Ketika tadi sebelum kesini di kafe ini ke Mas Yusron. Bingung kan? Bener kan Mas Yusron? Minumnya apa? Apa ya gitu kan? Menunya banyak. Saya nggak tahu. Bener kan? Kalau ada di level harga nggak jadi masalah, oke. Tapi kita diuji dengan yang namanya jenis-jenis menu yang banyak. Bener kan? Bingung, aduh apa gitu kan? Apalagi kalau teman-teman ngerasain ke Starbucks, yang biasanya ngopi 5.000 di pinggir jalan, kopi Starling, datang Starbucks, langsung anjir marah harga gitu kan, jedar, edan gitu biasanya goceng ya 60, 80, 80 ya melinuman. Mau pesen apa A? Di sini ada menu terbaru, ada menu A dan B. Pasti gitu. Oh, yang enak dan hemat di kantong apakah? Oh, ini Kak, di sini ada. Ada ini. Kakak mau yang mana? Lihat gitu kan. Alah nu leutik hargana sakitu, nu tengah hargana sakitu, nu badag sakitu. Tanggung meuli nu leutik mah sarua mahalna, yang paling gede aja deh teh, yang itu. Beres. Karena apa? Terkadang kita pusing dengan yang namanya pilihan. Nah, jadi usahakan ada. Jadi secara SOP itu usahakan AB. Nah, kesalahan CS itu ketika nge-forward gamis itu baru aja datang chat, seluruh warna dikeluarin. Gitu kan, meskipun si customer milih merah, semuanya dikirimin. Ya pusing dong. Bener kan? Kadang kita kalau ke Starbucks, saya juga pertama kali ya ke Starbucks waktu itu. Kayak tremor panas dingin. Orang baik balik deh ya gitu kan. Jangan lagi. Perkiraan saya ke Starbucks itu 20.000 guys. Bener loh. Pas tanya, ini 40.000 mahal. Gitu mau pulang, mau putar balik bawa temen. Mau menghindar. Waitersnya cantik gitu kan. Udahlah jadi cowok beban, makanya harus gini kalau belanja tuh. Kalau cowok bener harus menurunkan pandangan tuh emang bener segini biar aman, dompet aman, paha aman.
Itu seperti itu. Saya ngalamin. Nah ternyata itu trik psikologisnya. Usahakan seperti itu. Tawaran dengan 2 hal. Baru dari kita gunakan teknik mempengaruhi, teknik AB, teknik dan lain-lainnya. Itu ngikutin. Jadi kuncinya adalah di PDKT-nya. Gitu. Satu lagi ya pertanyaan terakhir nih kayaknya. Silakan Mas. Siap, terima kasih. Saya Zaini. Ya kan, cek mumpung gratis. Ini di sini aja udah ngebul, apalagi ikut extreme funneling gitu. Bismillah. Tadi kan nggak boleh double ya. Saya ini produknya di Gamis Muslimah, tapi lagi pengen restart bisnisnya. Nah kalau misalkan ada tim yang memang terbatas karena belum bisa rekrut banyak, kalaupun rekrut yang mana dulu nih? Kalaupun boleh double job yang mana? Misalkan antara CS, selling, CRM, live juga misalkan, itu yang mana yang boleh double. Yang kedua, kalau ada database yang lama, follow up-nya mulai dari mana nih? Karena kan udah lama banget, padahal database-nya ada. Terakhir, kalau chat auto WA kan tadi nggak boleh, copywriting-nya nggak boleh macam-macam. Misalkan auto reply itu minimumnya seperti apa? Yang memang nendang dan sopan lah gitu. Nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh benar ini mah. Ini bisa 3 hari ini jawabnya. CRM itu 2 hari loh bahasnya. Ya, Kang, ini buat posisi CS, saya kan biar double ya Kang, karena operasional lah ini dari manajer. Gimana caranya efektif dan efisien? Kan awalnya gitu kan, berlindung dari kata-kata efektif dan efisien. Bisa nggak? Misalnya customer care gitu kan, customer sales sama customer support itu disatuin nggak? Sebenarnya bisa. Nah, apa alat ukurnya atau satuan ukurnya? Dari intensitas chatnya, jadi chat hariannya. Tolak ukurnya dari sana. Kalau masih dikatakan wajar, ya udah wajar aja, nggak apa-apa. Kalau udah gini udah gebrak-gebrak kursi, udah gebrak-gebrak meja, perlu nambah orang gitu. Ataupun udah atau ketika udah kerja merengut, biasanya beban kerja. Dan kita perlu ngukur yang namanya BDP. Ya, BDP itu nilai tengahnya. Seseorang itu dikatakan wajar menghadapi chat dan komplain dalam sehari itu berapa? Itu perlu diukur. Baru kalau udah tidak sanggup, baru bisa nambah. Dan kuncinya adalah kuat di budget. Nah, kalau nggak mau nambah, berarti segitu aja omsetnya. Karena kan pengennya kan closingan banyak. Berarti secara konsep di ilmu rumus omset kan nambahin leads kan? Nambahin leads kan? Nah, berarti kan otomatis orang itu yang akan ngechat pasti akan makin banyak kan? Nah, dihitung dulu berapa kemampuannya. Saya juga pernah ngitung kemampuan seseorang itu ketika ngebalas chat WhatsApp itu sehari ini di hasil riset saya itu sehari itu 50 WhatsApp. Kalau formulir itu bisa banyak 50 lebih karena santai. Orangnya itu udah siap beli kalau ke formulir. Kalau ke WhatsApp tanya-tanya itu 50 maksimal. Selebihnya dari sana itu CS stres. Maksimal itu. Tapi silakan diukur karena masing-masing bisnis itu beda ya, bisnis prosesnya. Yang ngejalanin juga beda, meskipun misalnya bisnisnya hijab. Customernya sama misalnya ya, orang-orang itu ya yang ada di satu kecamatan misalnya. Tapi CS-nya beda, yang ngejalanin itu pastinya hasilnya beda. Ya, BDP nilai tengahnya rata-ratanya. Nih, KPI buat CS ini sehari rata-rata dari 10 CS itu sehari minimal kebelas tuh 40. Udah segitu. Kalau ada yang belum bisa 40, berarti perlu di training. Itu jadi acuan. Makanya kan kenapa CS itu perlu di training? Dari mana acuannya? Ya dari angka itu. Kemudian, selanjutnya untuk tadi apa ya? CRM, ngechatnya gimana Kang? Nah ini saya tanya balik, bisnis modelnya gimana? Panjang urusannya, bisnis modelnya dulu. Bukan dari awalnya ngechatnya gimana dulu, bisnis modelnya dulu ditentukan. Karena ini tentang yang namanya customer relation program. Di bisnis model Kanvas itu sebelah kanan atas, tapi agak ke sini dikit. Apa yang tergantung program yang Anda buat seperti apa. Contohnya saya di Builder Coach, itu orang ketika udah daftar, udah transfer, udah ucapin terima kasih. Habis itu dihubungi sama tim saya, sama tim CRM, dikasih pre-classnya, dikasih tahu A, B, C-nya, diteleponin, ditanyain bisnis apa. Belum loh workshopnya. Dikasih tahu ini persiapannya, Bapak silakan tonton, semuanya. Mungkin salah satu alumni juga pernah nih ngalamin, diteleponin kan, udah belum?
Tolong persiapan ininya udah. Nah, habis itu gimana? H+1 itu dihubungi, diucapkan terima kasih dan lain-lainnya. H+1, H+7, H+14, H+21 termasuk H+30 ya. Bahkan di H+7 itu kita upsell semuanya, segala produk kita jualin ke dia. Bret. Sah kok, karena hot customer kan udah beli. Lewat dari 7 hari dia jadi cold lagi. Enggak hot. Jadi maksimalkan dalam waktu 7 hari. Makanya kenapa ketika teman-teman itu masuk ke Indomaret, itu langsung di upsell ketika udah transaksi, atau di cross sell atau di down sell. Makanya usahakan ketika udah ada temannya jualin aja. Jualan halal kok. Ya. Kewajiban kita adalah menawarkan. Keputusan terbaik Anda adalah membelinya saat ini juga. Mindsetnya itu. Bener. Itu ilmu-ilmu sales. Beli dong, gue nawarin gak ada salahnya. Daripada nggak nawarin. Daripada belinya di orang lain, ya udah sama gue aja. Gue yang nawarin ke lu. Caranya gitu. Terus tadi satu lagi Kang, apa Kang? Ada 3 ya? Oh, auto chatnya gimana? Ya, usahakan pertama kali menyapa namanya. Siapa namanya? Karena nama itu adalah, orang dipanggil namanya itu sangat berharga, ya, merasa dihargai. Jadi panggil namanya. Sebenarnya di saya ini, saya memegang mazhab tidak suka pakai auto chat. Natural aja. Sambil ditelepon. Kalau belum jawab, udah beres. Kalau banyak gimana Kang? Boleh pakai auto chat. Tapi skripnya dibikin sama CS-nya sendiri. Bukan di copy. CS ini di copy ke sini, semuanya sama. Ketika ngejawab, kelihatan customer tuh, beda jawabnya. Nah, jadi sentuhannya itu sentuhan personal. Kalau mau pakai auto script, bikin sendiri sama CS-nya. Tapi kita sebagai leader perlu menetapkan SOP-nya. Isinya seperti ini. Chat pertama, chat kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah itu ada urutannya. Panjang kalau dibahasnya. Wah teman-teman, karena ini waktunya sangat terbatas dan saya perlu bergegas jam 6 nih sudah sampai di trans karena ada keperluan. Mudah-mudahan untuk sharing di hari ini teman-teman semua bisa mendapatkan ilmu. Nah, ilmu dari saya. Mudah-mudahan ketika sudah dapat sesi sharing dari saya ini teman-teman mudah untuk dipraktikkan. Dan bukan cuma itu saja, mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir hari ini di sore ini mendapatkan keberkahannya dari jalan thalabil ilmi. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.